Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan sang Lord Fenris Ghislaine yang terdesak oleh kekuatan teknik berpedang Tenan, sang pedang terbaik barat. Dan kali ini sang Lord Fenris Ghislaine akan menggunakan kekuatan yang lebih, dan dia awalnya cuma ingin menaklukkan Tenan. Tapi sekarang jika dia tak bisa bertahan, maka dirinya akan mati. Tenan, sang pedang terbaik barat, cukup terkejut melihat wajah sang Lord Ghislaine yang ternyata sangat muda dan tampan, tapi memiliki nama besar sebagai pedang terbaik utara. Seakan sang Raja Kuda Hitam mengerti apa yang diinginkan oleh tuannya, maka dia segera melemparkan pedang besar yang tertancap di depannya. Karena tuannya sudah tak bisa mengungguli teknik berpedang, Tenan yang cuma menghabiskan seluruh hidupnya mencapai tingkat tertinggi pedang berbanding terbalik dengan sang Lord Fenris yang mempelajari seluruh senjata sebagai sang raja, tentara bayaran di masa lalu. Pada umumnya, sang Lord Fenris paling menyukai pedang yang besar. Karena dengan senjata ini dia bisa melancarkan kekuatan yang besar serta dampak yang hebat dalam adu senjata. Sekaligus senjata yang spesial bukan untuk sekedar adu pedang, tapi bertarung dengan keganasan sesungguhnya. Dia pun mulai meregangkan ototnya dengan mengayunkan pedang besarnya dari segala arah. Sekarang tak ada waktu untuk bersantai karena dia harus segera menyusul rekannya dalam menaklukkan wilayah barat, dan gangguan Tenan adalah sesuatu yang buruk dan dia tak akan bersikap lunak lagi seperti sebelumnya. Tanpa pikir panjang lagi, sang Lord Fenris Ghislaine mengeluarkan inti mana core miliknya, ditambah dengan peningkatan energi mana yang diberikan oleh sang Dark Spirit yang menjadi budaknya. Energi hitam pun meluap di sekitar tubuh sang Lord, menandakan dia akan mengeluarkan kekuatan terbaiknya, menandakan keseriusannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Aura yang mencekam dari tubuh sang Lord Fenris Ghislaine mulai menjadi perhatian bagi Tenan karena dia belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Walau sudah menghadapi musuh yang banyak tak terhitung jumlahnya, dia terus bertanya-tanya apakah bocah di depannya belum serius menghadapinya dengan menyembunyikan energi anehnya. Dan ini bukan luapan mana seperti pada umumnya. Baginya, kekuatan yang disaksikannya dari bocah di hadapannya seperti bukan berasal dari dunia ini, bahkan wujudnya seperti iblis itu sendiri. Dan Tenan sungguh tak mengerti asal dari aura mengerikan ini. Aura ini juga sudah cukup membuat area sekitar menjadi begitu dingin hingga menusuk ke tulang-tulangnya. Dan kekuatan ini makin membuat Tenan, sang pedang terbaik barat, penasaran. Lalu sang Lord Ghislaine memanggil Tenan, sang pedang terbaik barat, untuk bersiap karena pertarungan ini akan berjalan serius mulai sekarang. Dia ingin Tenan, sang pedang terbaik barat, menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dan jangan lengah, karena dia bisa kehilangan anggota tubuhnya bahkan nyawanya sekalipun, dan mati dengan cepat akan sangat membosankan. Setelah mengucapkan hal tersebut, maka sang Lord Fenris Ghislaine menghilang dari tempatnya berdiri bagaikan hantu di siang hari. Wujudnya yang menghilang bukanlah tanpa sebab, di mana sang Lord Ghislaine sebenarnya tengah melesat maju menerjang musuhnya, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan presisi dibandingkan sebelumnya. Sekarang dia telah berada tepat di depan mangsanya dengan ayunan pedang yang siap menghantamnya, dan Tenan masih saja memegang pedangnya dengan posisi mengarah ke bawah, menunjukkan dia belum siap menerima serangan secara tiba-tiba. Jika seperti ini, maka Tenan, sang pedang terbaik barat, menyadari dia harus segera bereaksi atas serangan ini jika dia ingin hidup dari serangan tebasan super cepat itu. Dia pun memperkuat kuda-kuda miliknya sekaligus mengadu tebas dengan sang Lord Fenris. Tapi tebasan itu terlalu kuat hingga Tenan cuma bisa membuat aliran pedang itu meleset. Kemudian Tenan yang tak ingin terpojok berusaha menyerang balik hingga keduanya kembali beradu pedang dengan kekuatan yang menakjubkan. Walau Tenan mencurahkan segala teknik berpedangnya dengan mengincar titik vital sekaligus titik yang dianggapnya mustahil untuk ditebak maupun ditangkis, tapi sang Lord Ghislaine memiliki insting yang sangat tajam hingga dia mampu mengatasinya dengan sempurna. Tak hanya sekedar menangkis, tapi sang Lord sudah mengganas dengan terus menyerang membabi buta ke arah lawannya. Kali ini insting bertahan hidup Tenan, sang pedang terbaik barat, seketika aktif karena dia merasakan sesuatu yang begitu busuk, bahkan melihat bayangan kematiannya sendiri, di mana dia menyadari bahwa serangan tebasan yang dilancarkan oleh sang Lord Fenris merupakan sesuatu yang tak boleh diblokirnya, karena dia akan mati jika melakukannya. Maka dari itu, jalan terbaik adalah segera mundur menjaga jaraknya sekuat tenaga,
tak seperti sebelumnya di mana dia dengan gagah adu pedang. Selain itu, Tennant juga sangat takjub akan penguasaan pedang milik sang Lord Fenris walau dia menggunakan pedang besar. Karena pijakan mereka seharusnya sudah hancur, tapi dia mengontrol laju serta kekuatan dari tiap ayunannya. Namun sang Lord Fenris tak berhenti di situ saja, di mana dia takkan ingin membuang waktu dengan kembali menghilang dari tempatnya berdiri dan menerjang maju. Di sana Tennant sang pedang terbaik barat menggunakan kedua tangannya untuk menangkis serangan itu, dan dia terlihat sangat susah payah dalam melakukannya. Akan tetapi kekuatan dorongan pedang sang Lord Fenris Ghislaine sangatlah kuat, hingga pedang Tennant mengenai kepalanya sendiri hingga aliran darah mulai menetes ke wajahnya. Tapi dia tak peduli pada hal itu dan hanya penasaran karena bocah yang dihadapinya sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Seolah dia menghadapi lawan yang sama tapi dengan kekuatan seperti iblis. Sekarang dia sudah tak bisa menahan pedang dari sang Lord Fenris, dan jika diteruskan maka kepalanya akan terbelah yang berarti kematiannya. Dia pun kembali menjaga jaraknya dengan mundur beberapa langkah sambil memperhatikan lawannya, karena lengah sedikit saja akan berakibat fatal. Hanya saja jika dia mundur maka sang Lord Fenris akan segera menerjang maju seolah tak ingin memberikannya kesempatan. Ini perubahan pertarungan yang sangat kemudi. Bahkan Tennant yang selalu mendominasi dalam teknik berpedang kini dipaksa terus mundur secara perlahan. Sebelumnya dia juga bisa memprediksi gerakan dari sang Lord Fenris, karena itulah bentuk dari keahliannya. Tapi sekarang dia tak sempat melakukan hal tersebut karena dibatasi oleh kekuatan serta kecepatan dari lawannya. Walau gaya berpedangnya kasar dan sederhana, tetapi tidak ada satupun celah yang terbuka, sehingga sangat sulit mengatasi tiap serangan yang datang ke arahnya. Sekarang yang dapat dipahaminya adalah seluruh niat bocah yang dihadapinya untuk menghabisinya saja. Kecepatan ini sungguh di luar nalar, dan walau Tennant bisa menangkisnya, tapi jika tak segera mundur, maka kekuatan pedang sang Lord Fenris Ghislaine akan menembusnya. Hanya saja untuk bergerak saja dia sangatlah kesulitan disebabkan perbedaan kekuatan fisik yang menakjubkan. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya Tennant berhasil meloloskan diri walau dia harus terserempet mundur ke belakang dengan jauh. Meski Tennant berhasil lolos, tapi dia nampaknya sudah kelelahan dan dia juga harus melakukan sesuatu. Jika seperti ini terus, maka cuman menunggu waktu dirinya akan mati oleh lawannya. Tapi Tennant sang pedang terbaik barat malah tertawa karena ini makin menyenangkan baginya. Yang benar saja, dia malah mencicipi darahnya yang dianggap menjijikkan, dan dia juga sudah cukup lama tidak melihat darahnya sendiri. Tapi monster yang dihadapinya nampaknya tidak akan berhenti hanya dengan sekedar melukainya, di mana aura di sekitarnya mencekam. Bahkan di mata bocah ini, dirinya cumalah mangsa. Tennant tak pernah menduga di mana dia akan dipojokkan dan dianggap sebagai buruan. Padahal selama ini dia selalu terlahir sebagai pemburu maupun pemangsa puncak di antara yang lainnya. Pertarungan yang mengancam nyawanya ini membuat Tennant teringat hari di mana dia beradu pedang dengan sang pedang terbaik wilayah barat sebelumnya. Seolah lawannya sesuatu yang sangat besar, bahkan mustahil untuk dicapai. Saat itu, satu kesalahan dalam membaca gerakan lawan, maka kepalanya pasti akan terpenggal seketika. Bahkan terlambat sedikit saja dalam menghindar, maka kepalanya juga akan melayang. Dan setiap serangan yang dihindari oleh Tennant selalu saja meninggalkan luka pada dirinya. Namun dengan anehnya, Tennant tidak merasa takut melihat semua serangan yang datang ke arahnya. Seolah ini sebuah permainan sekaligus sesuatu yang sangat disenanginya melebihi alkohol maupun wanita. Perasaan deg-degan yang dimiliki oleh Tennant kala itu membangkitkan insting berburu yang tak pernah dirasakannya, seakan sesuatu telah dibangkitkan dalam dirinya. Saat sang pedang terbaik barat sebelumnya yakin ini adalah kemenangannya karena mata pedangnya sudah tepat di depan kepala Tennant, yang berarti kematiannya sudah tak terhindarkan. Hanya saja antara hidup dan mati itu, Tennant malah mengubah hasilnya dengan satu serangan yang sempurna di waktu yang tepat ke leher lawannya. Perasaan ini sungguh terasa sangat menyenangkan, dan ini cuma sensasi yang hanya bisa dirasakan saat kematian sudah ada di depan mata. Meski telah mewarisi julukan sebagai sang pedang terbaik barat, tapi Tennant tidak berhenti berkelana mencari musuh kuat yang bisa mengancam hidupnya maupun seseorang yang bisa sebanding dengannya. Sejak hari itu, jumlah musuh yang dikalahkannya bertambah, tapi tidak ada orang yang bisa menghabisinya.
Bahkan kemampuan berpedang Tenan terus meningkat, sementara tak ada lawan yang bisa mendekatinya, seolah dia berada dalam atmosfer di alam berbeda dibandingkan manusia lainnya. Pasca meratakan seluruh pendekar pedang di wilayah barat, tak ada lagi kekuatan besar yang muncul, sekaligus membuatnya bosan karena tak pernah merasakan hidup mati. Dia terus bertanya-tanya tiap hari siapa orang yang bisa mengisi kekosongan hatinya, karena baik wanita maupun alkohol takkan bisa memuaskan rasa bosan tersebut yang sudah menguasai tubuhnya. Dia tak tahu sampai kapan dirinya harus menanggung perasaan bosan ini, dan sekarang secercah harapan telah muncul di depan matanya, di mana sosok itu adalah sang bocah dari wilayah utara, dan dia sekarang mendorongnya hingga ke titik terpojok. Tenan, sang pedang terbaik barat yang sudah lama merasa bosan, kini telah mendapatkan separuh hatinya yang telah lama menghilang ditandai dengan tawa puasnya. Dia pun menangkis serangan sang Lord Fenris dan mencoba tak sekedar menangkis, melainkan mengalahkan kekuatan fisik yang jauh ini, di mana dia kembali menggunakan gerakan seperti sebelumnya sekaligus mencengkeram gagang pedang sang Lord Fenris Ghislaine. Lalu dengan kecepatan tertingginya dari jarak yang sangat dekat, dorongan mencoba menerobos untuk melubangi kepala sang Lord Fenris Ghislaine. Tenan sangat penasaran apa yang akan dilakukannya, karena langkah yang sama seperti melepaskan pedang adalah sesuatu yang ditunggu olehnya. Saat itu terjadi, maka Tenan akan mengerahkan segala kecepatannya lalu menghabisinya sebelum dia menyadarinya. Akan tetapi, sang Lord Fenris Ghislaine malah melakukan gerakan yang tak terduga, di mana dia melompat ke atas sekaligus memutar tubuhnya hingga Tenan tak punya pilihan selain melepaskan cengkeramannya, karena kekuatan fisik saja mereka sudah berbeda, di mana bocah yang dihadapinya jauh lebih unggul. Jika tubuh lawannya berada di udara, maka Tenan merasa memiliki kesempatan untuk bertindak, karena berada di udara berarti sang Lord Fenris kesulitan bergerak. Akan tetapi, sang Lord Fenris Ghislaine malah kembali menunjukkan kemampuannya sebagai sang raja tentara yang bertarung layaknya binatang buas yang lapar, di mana dia menjepit kepala Tenan dengan kedua pahanya lalu menjadikannya penopang untuk ayunan tubuhnya. Gerakan itu membuat Tenan terlempar terjatuh hingga menabrak lantai, bahkan membuatnya mengalami luka yang cukup merepotkan. Dia sungguh sudah tak bisa menebak gerakan selanjutnya dari lawannya, seolah insting berburunya tidaklah efisien lagi. Kali ini Tenan sungguh dipukul telak karena dia terseret terjatuh dengan tubuh yang menyentuh lantai. Sementara itu, sang Lord Ghislaine menatapnya karena dia yakin Tenan tidaklah selemah ini, dan di mana kekuatan sejati yang dibanggakannya sekaligus kesombongan yang meremehkan sang pedang terbaik utara. Tenan yang tergeletak malah tertawa tanpa henti karena baginya ini sungguh menyenangkan. Dia pun mencoba bangkit kembali dan sudah sungguh senang karena akhirnya merasakan pikiran hidup dan mati. Padahal ini hal yang hampir dirasanya mustahil. Maka dari itu dia menantang sang Lord Fenris Ghislaine untuk menunjukkan seluruh kekuatannya, karena kali ini dia juga akan serius. Aura di sekitar menjadi mencekam sebagai Tenan tak lagi cuma menggunakan teknik pedang, melainkan luapan energi mana miliknya. Seluruh hal yang berkaitan dengan pedangnya telah ditingkatkan dalam mode aura pedang. Jika itu kemauannya, maka sang Lord hanya tersenyum karena nampaknya memang tak ada pilihan selain menghabisinya. Tanpa pikir panjang, sang Lord Ghislaine juga membuka inti core keempatnya hingga membentuk pedang aura. Keduanya tampak mengamuk dengan aura yang saling bertabrakan, dan ini kedua kekuatan yang mampu menghancurkan benteng seorang diri. Kekuatan mereka berdua adalah bukti dari penggunaan pedang aura yang berada di level puncak. Bahkan, mereka sangatlah kegirangan sebab ingin melihat akhirnya. Sang Lord pun mengayunkan pedangnya dengan niat untuk menghabisi lawannya. Tenan sang pedang terbaik barat juga melakukan hal yang sama dengan mengerahkan segalanya. Hanya saja dengan cuma melihatnya saja, maka siapapun sudah bisa melihat siapa pemenangnya dengan cahaya aura pedang sang Lord Fenris Ghislaine yang mendominasi. Yang benar saja, adu aura pedang itu berakhir dengan senjata Tenan yang telah dihancurkan berkeping-keping diiringi tawa kegirangan sang Lord Ghislaine, karena sang pemburu sebenarnya telah ditentukan. Tak hanya sekedar menghancurkan pedang milik Tenan, tapi sang Lord Fenris juga mengambil bayaran atas tantangan ini dengan memotong salah satu tangannya. Yang terpotong adalah tangan kanannya, dan ini adalah sesuatu yang paling berharga di antara bagian tubuh lainnya bagi seorang yang seluruh hidupnya mengabdikan diri untuk pedang. Meski begitu, Tenan bukannya ketakutan, melainkan ikut tertawa karena akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya.
Sang Lord Fenris pun menyarungkan kembali pedangnya karena kemenangan dalam duel ini sudah menjadi miliknya. Walau dirinya tak memiliki luka yang parah, tapi Sang Lord Fenris Ghislaine tetap kelelahan. Dia pun bertekuk lutut karena menggunakan dark mana dari sang roh iblis jahat. Di tengah pertarungan itu, ternyata seseorang telah memperhatikan mereka berdua. Yang benar saja, sosok itu terkuat dalam ordo yang melayani sang dewi perang. Dan dia sangat penasaran siapa sebenarnya Ghislaine dan dari mana asal kekuatannya yang mengerikan. Sementara itu di benua barat, tepatnya di kerajaan Lombards, telah terjadi pembantaian sepihak yang menewaskan ksatria dalam jumlah banyak. Di tengah para mayat yang menumpuk tersebut terlihat seseorang yang berdiri tunggal. Lalu sosok ini mengangkat tangannya seolah dia berniat melakukan sesuatu. Yang benar saja, sosok itu membangkitkan para mayat dalam perang dengan kekuatan misteriusnya. Tak hanya satu maupun puluhan, tapi dia membangkitkan pasukan mayat hidup dalam ribuan tentara. Sosok ini menghirup udara sedap dari para mayat yang sangatlah menyenangkan baginya. Jumlah pasukan ini sudah skala yang dapat meluluh lantakkan sebuah kerajaan dengan mudah. Hal ini juga berarti teror yang sangat mengerikan akan menimpa dunia ini. Makhluk ini begitu senang karena sudah lama dirinya tidak menemukan bahan sebagus ini.